Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita, dipimpin firman-Nya dari Wahyu 12 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita membaca Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 18, kita akan melihat di sana pertempuran antara kebenaran dan juga ketidakbenaran. Pertempuran antara anak manusia Tuhan Yesus Kristus dengan yaitu bapa dari segala dusta, iblis atau naga yang digambarkan dalam perikop bacaan kita ini. Sebelumnya mari kita lihat bahwa dalam perikop bacaan kita ini bagaimana ada hal-hal yang harus kita gumuli. Yang pertama sekali ada perempuan berselubung matahari di dalam Wahyu 12 ayat 1 itu sampai 2. Di sana dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini adalah menggambarkan yaitu umat Israel sebagaimana yang diceritakan oleh Yusuf. Dia menceritakan dalam mimpinya dia melihat satu matahari yang besar dan kemudian ada 12 bintang-bintang yang menyembah kepada matahari tersebut. Rahel ibu mereka, dan di sini itu menunjukkan Maria juga. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, perempuan berselubung matahari itu adalah umat Yahudi, umat pilihan Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 3 sampai dengan ayat 4 ini dikatakan di sana ada naga yang besar, yang betul-betul merah, dan dia merah padam dan sangat besar. Naga ini adalah simbol daripada iblis atau bapa dari segala dusta, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Selanjutnya di ayat 2 dan ayat 5, di sana dikatakan ada anak laki-laki, yaitu yang menggambarkan Kristus yang lahir. Kemudian ayat 4, Michael, yaitu penghulu atau kepala daripada malaikat itu. Selanjutnya ada keturunan yang lain. Keturunan yang lain artinya adalah orang-orang percaya dari 12 suku bangsa yang ada di dunia ini, yang kemudian menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, kemudian ada dikatakan binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari bumi. Saudaraku yang terkasih, pertempuran antara Tuhan dengan iblis itu dimulai terus-menerus sejak mulai daripada penciptaan umat manusia. Sepertiga dari orang-orang yang ada di surga katanya dibawa, diseret oleh ekornya. Dan itu selanjutnya terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Adam yang pertama dikalahkan. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari ibundanya, yaitu Maria, kemudian mengalahkan iblis. Dan pencobaan itu, pertempuran itu dimulai ketika pencobaan di padang gurun di Matius 4 ayat 1 dan seterusnya. Dan di sana iblis dikalahkan dengan 3 pencobaan itu. Dan puncak daripada pencobaan itu ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Dan puncak daripada kemenangan Yesus Kristus ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Belum selesai, iblis dalam cerita ini, dalam visi yang dilihat Yohanes, masih datang ke surga untuk merebut tahta kerajaan surga. Tetapi di sana, Michael menghadang iblis tersebut dan anak manusia itu melemparkan iblis itu dari surga. Dan ceritanya tentunya, akhirnya iblis itu kalah. Saudara-saudaraku, sampai sekarang ini, iblis tidak pernah berhenti. Dan karena itu, jangan pernah lawan dia dengan kekuatan sendiri. Satu-satunya yang dapat mengalahkan iblis hanya Yesus. Maka karena itu, kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, mari kita lawan dalam kehidupan ini hanya dengan kuasa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan mengalahkan penghulu daripada iblis. Bapa mengalahkan naga itu dengan anakmu Yesus Kristus. Maka biarlah kami menghadapi para pasukan iblis dan juga bapa dari segala dusta dalam kehidupan di dunia ini hanya dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.